Kali ini kita sudah sampai di bagian mengenai nilai not. Ini adalah pelajaran pertama untuk mempelajari ritme. Ritme itu apa sih? Kalau kita main piano atau alat instrumen yang lainnya, kan notnya tidak selalu nilainya sama. Jadi antar not ke not yang lainnya itu ditekan berapa lama. Nah, itu ditentukan oleh nilai not tersebut. Ya. Nah, di sini Kak Alicia di dalam buku sudah ada tabel yang berisikan jenis-jenis not balok, kemudian jenis istirahatnya yang memiliki nilai yang sama dengan not tersebut, kemudian ketukannya berapa. Ini bisa kalian lihat sendiri nanti beserta nama-namanya. Jadi kalau orang bilang semi brief itu apa? Kalian langsung tahu semi brief itu maksudnya not yang nilainya 4 ketuk. Bentuknya seperti ini. Kemudian seperti Kak Alicia udah sampaikan di bab yang sebelumnya, ada not yang bentuknya seperti ini. Ada kepala, kemudian stemnya, tangkainya, dan ada benderanya. Itu adalah jenis not yang namanya quaver. Dan juga semi-quaver, nanti ada lagi sebenarnya demi-semi-quaver, dan seterusnya. Tapi untuk pemula, kalian cukup memahami sampai dengan semi-quaver aja. Itu sudah cukup sebenarnya. Cukup rumit sudah. Kemudian nanti di bagian bawah sini Kak Alicia ada menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengetahui nilai dari not yang memiliki titik seperti ini. Jadi ada not-not yang punya titik di sebelahnya. Secara simple Kak Alicia jelaskan bahwa not dotted minim dia memiliki 3 ketukan. Jadi kalau hanya minim biasa dia nilainya 2. Tapi kalau dotted minim itu nilainya 3. Karena titik ini itu adalah setengahnya nilai not di depannya. Jadi kalau setengah dari 2 adalah 1. Ya kan? 1 ditambah 2 maka dapatlah 3. Sama juga dengan crotchet. Dotted crotchet nilainya adalah 1,5 ketuk. Sedangkan kalau crotchet biasa nilainya hanya 1. Dan seterusnya. Ada formula sudah Kak Alicia tuliskan di situ. Dan contoh untuk menghitungnya kalian bisa lihat di buku. Kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai time signature atau tanda sukat. Time signature itu adalah angka yang berada di depan lagu seperti ini, berbentuk pecahan. Jadi time signature itu memberitahukan ke kita bahwa di dalam satu kotaan ini atau satu bar ini itu ada berapa not, yaitu angka yang di atas. Ada 4 not. Kemudian masing-masing not nilainya adalah 1/4. Nah, berdasarkan tabel yang tadi kita lihat, not 1/4 itu apa sih? Yaitu not crotchet, ya kan? Atau quarter note. Maka dari situ kita bisa tahu bahwa dalam satu bar itu akan ada 4 crotchet atau 4 quarter note. Atau not lainnya yang nilainya ekuivalen dengan 4 crotchet atau 4 quarter note. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada 2 crotchet di sini. Kemudian ada 1 not yang bukan crotchet, dia adalah minim. Minim ini nilainya adalah 2 ketukan ya kan, atau setengah. Nah, maka setengah ditambah 1/4 dan 1/4 jadilah dia 4/4. Berarti betul. Itu yang dimaksud dengan ekuivalennya. Jadi tidak harus not crotchet semua, tapi boleh juga diisi dengan not yang ekuivalen dengan totalnya 4/4. Intinya seperti itu. Nah, nanti kalian bisa lihat ada contoh lagu. Juga di sini Kak Alicia sudah memberikan cara berhitungnya. Kalau di buku-buku pelajaran yang lain mungkin tidak diberitahukan secara eksplisit bagaimana cara untuk berhitungnya. Jadi hanya diberitahukan teori, kemudian kalian suruh mencoba untuk pakai metronom atau ditepuk sendiri. Tapi kadang-kadang yang menjadi masalah dari latihan belajar ritme itu adalah kita nepuk sendiri kemudian kita lupa sendiri nepuknya sampai mana. Atau kita nepuk sendiri makin lama makin cepat gitu, atau salah hitungan, itu sering terjadi. Maka di sini Kak Alicia sudah tuliskan ada ketukannya, itu jatuh di not mana, kemudian ketukan keberapa jatuh di not mana. Sehingga pada saat kalian belajar, kalian bisa mengikutinya dengan lebih gampang. Dan juga lagi Kak Alicia sudah menuliskan contoh lagu-lagu beserta arahan untuk cara menghitungnya bagaimana. Lagi ini adalah lagu yang Kak Alicia aransemen sendiri atau malah buat sendiri untuk menyesuaikan dengan apa yang kalian pelajari.
sehingga lebih memudahkan proses belajar karena kita jadi fokus untuk mempelajari. Misalkan kalau yang tadi mempelajari ritme crochet, kalau yang ini mempelajari ritme yang ada dotted note dan juga ada quavernya seperti ini contohnya. Ya. Good work semuanya, well done. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik pembelajaran piano yang sudah kita bahas, silakan untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Nanti akan Kak Alicia jawab.